Cara supaya hati menjadi lapang, yang pertama iman. Mesti ada iman, percaya bahwa dia ada walaupun tak tampak oleh mata. Dulu ada seorang filosof, dia berkata bahwa aku percaya dia ada bila boleh tampak oleh mata, disentuh tangan, didengar telinga. Tapi bila tidak dapat ditengok mata, dipandang mata, didengar telinga, disentuh tangan, maka dia tidak ada. Inilah orang-orang yang berfaham wujudiyah. Wujud ada, mikrofon ada, mimbar ada, orang ada, kerana aku boleh menatap dengan mata, mendengar suara dengan telinga, bersapa tangan dengan alat yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita mengenal dia bukan kerana rupa. Bahkan bila kita pejam mata nampak berbagai macam rupa, itukah dia? Bukan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bila kita pandang tengah malam tampak bermacam warna rupa, itukah dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di hatimu, maka dia tidaklah seperti itu. Dia tak dapat dipandang dengan mata. La tudrikuhul absaru, dia tak dapat ditangkap mata. Wa huwa yudrikul absara, dialah yang dapat menatap mata. Jangankan dia, wajah kita pun kita tak boleh melihatnya. Siapa yang boleh melihat wajahnya? Sementara belum dijumpai cermin, belum pandai orang membuat cermin, orang tak tahu bentuk rupa wajahnya bagaimana. Sampai suatu hari dia dalam perjalanan panjang, dia tengok ada pohonan rindang, lalu kemudian dia berteduh di bawah pohon rindang, menghindar dari panas terik matahari. Di bawah pohon rindang ada kolam air, maka saat dia akan mengambil minum dari air kolam, disitulah dia melihat wajahnya. Oh, begitu rupa wajah di dalam air kolam. Itulah asbabun nuzul cermin. Muncul idea untuk membuat cermin, maka di situ orang baru boleh melihat bentuk rupa wajah. Tapi cermin tak jujur, telinga kanan dia kata sebelah kiri. Apa maknanya? Kalau hendak melihat rupa kita sendiri pun kita perlu kepada alat, apalagi untuk melihat Allah. Tafakkaru fi khalqillah, pikirkan makhluk ciptaan Allah, jangan kau pikirkan zat Allah. Fa innakum la tuqaddiruna qadrah, karena kau tak akan pernah sanggup untuk memikirkan Allah. Berpikir tentang ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawat, berpikir tentang langit, wal ard, berpikir tentang bumi, waqtilafil laili wan nahar, berpikir tentang siang dan malam. La ayat, itu adalah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati akan menjadi tenang kalau ada keyakinan tentang Allah. Tidak ada yang sah salatnya tadi kalau tidak diawali dengan keyakinan tentang adanya Allah. Alladzina yuqimunas salah, orang yang salat. Wa yu'tunaz zakah, orang yang berzakat. Alladzina yuqimunas salah, orang yang salat. Walladzina yunfiqun, orang yang berinfak. Tapi coba pandang pangkal ayat. Sebelum masuk salat, sebelum masuk zakat, sebelum masuk infak sedekah, yang pertama kali ditekankan adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Surga ghaib, neraka ghaib, kiraman katibin ghaib, raqib atid ghaib, malaikat maut ghaib. Dan dia ghaibul ghuyub, yang maha ghaib di antara yang ghaib. Maka banyak yang tak sabar menyembah dia yang ghaib. Dia ingin berbentuk nyata. Mana dia Tuhan yang nyata itu? Maka dalam perjalanan Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestin, di sana dia berjumpa dengan orang-orang menyembah berhala. Maka saat itu apa kata Bani Israel? Ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka, kami tak akan beriman kepada engkau hatta narallaha jahrah, sampai kami boleh melihat Tuhan secara nyata. Yang pertama kali meminta Tuhan nyata adalah Bani Israel 1000 tahun lebih kurang sebelum Isa alaihissalam. Sekarang 2017, 3017 tahun lampau agak-agak, walaupun tak seperti itu.
Mereka sudah meminta Tuhan yang nyata. Oleh sebab itu kita tidak melihatnya nyata, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Tak pernah kita melihat angin, tapi kita merasakan bahwa dia ada. Zuq, zauq, lam ya'rif man lam yadhuq. Siapa yang tidak merasakannya, maka dia tidak mengetahuinya. Maka rasakanlah kehadiran Allah di dalam salatmu, dalam munajatmu, dalam puasa sunnatmu. Mengapa kita salat? Untuk merasakan keberadaan Allah. Tuan Imam mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kiblat mata ke tempat sujud, kiblat dada mengarah ke Baitullah. Tawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kiblat hati merasakan kehadiran Allah. Allahu Akbar. Tak ada yang lebih besar daripada engkau. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadapkan wajah kepada orang kaya, aku tidak menghadapkan wajah kepada penguasa. Kemana wajah ini kuhadapkan? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Kemana aku menghadap? Kepada dia menciptakan langit beserta isinya. Aku tak ada apa-apanya di hadapan dia. Kemudian dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Aku banyak dosa, banyak silap, banyak salah, tapi dia maha kasih, maha sayang. Aku datang membawa dosa sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, tapi aku yakin dia maha kasih dan sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada orang memuji kerana aku kaya, kerana aku berkuasa, aku tak layak dipuja-puji. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada juga ragu dalam hati. Apakah dia mengampunkan aku? Dosaku banyak. Apakah dia mengampunkan aku? Ulang sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang berkuasa hebat, tapi dia maha hebat, maha kuasa. Maliki yaumiddin. Kalau sudah merasakan dia, maka jangan minta kepada yang lain. Jangan minta ke sungai, jangan minta ke pokok kayu, jangan minta kepada jin, jangan minta kepada syaitan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku selalu ingin kau bimbing kepada jalan yang benar ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang pernah kau berikan kepada mereka minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Minta jalan yang 4. Siratal ladzina an'amta alaihim, tapi bukan jalan yang 2. Berikan aku jalan yang 4, tapi bukan jalan yang 2. Siapa itu jalan yang 2? Ghairil maghdubi alaihim, Yahudi, waladdallin, Nasrani. Semuanya berkata amin. Kabulkan ya Allah. Kalau dia katakan dengan bunyi yang benar, amin, kabulkan ya Allah. Tapi kalau tak tepat, amin, amankanlah. Amin, percayalah. Amin, jujur. Maka yang tepat adalah amin. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tadi tak salah. Kenapa? Sebab saya diam saja. Maka kita minta kepada Allah Ta'ala supaya Allah perkenankan. Amin. Selepas itu faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Quran, supaya turun ketenangan itu ke dalam. Kalau dia sudah tenang, maka kau bahagia. Apapun yang datang, bersimbah darah, kematian, kau tetap bahagia. Kaulah orang paling bahagia, karena bersemayam ketenangan. Huwa, dia. Huwallazi anzala sakinata. Dia yang menurunkan ketenangan. Di mana? Fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan, bukan fi qulubin nas. Bukan fi qulubil bashar, bukan fi qulubil alam. Huwa, dia.
Ini menghadapi masalah, takut menghadapi masalah, jangan hidup, takut hidup, mati saja. Hidup adalah berani mengambil resiko pilihan. Ini adalah pilihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi pohon yang tinggi, maka siap diterpa angin yang kencang. Menjadi rumput yang rendah, maka kau akan dipijak orang. Tentukanlah pilihan, di situ ada kekuatan. Kau bersandar kepada Allah. Maka selepas salat orang berkata, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, dia yang berkuasa, walahul hamdu, dia yang dipuja-puji, yuhyi, dia menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tanamkan dalam hati, punjamkan ke tangkai jantung, masukkan ke dalam tulang, masukkan ke dalam otak, maka akan membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Apapun yang datang, kita tetap bisa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Musa, di depan kita ada laut merah, kita akan mati ditelan oleh laut merah. Di belakang ada Fir'aun mengejar bersama bala tentaranya. Musa, Musa, inna lamudrakun, mereka akan menangkap kita, Musa. Apa jawab Musa? Kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin, ada Allah bersama aku yang akan menolong aku melepaskan dari ini semua. Tapi beza jawaban Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba tengok jawaban Nabi. Masa Abu Bakar ketakutan, aku takut ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan engkau takut, jangan engkau cemas, jangan engkau sedih. Allah bersama kita, bersama engkau, bersama aku, bersama kita berdua ada Allah. Tapi Musa tak berkata begitu. Musa berkata, kalla, sekali-kali tidak. Inna ma'iya, bersama aku ada Allah. Kenapa Musa tak berkata bersama kita? Karena beza sahabat Musa dengan sahabat Muhammad. Sahabat Muhammad berkata, aku takut ya Rasulullah. Dia mengadu, aku takut. Maka kawan yang takut kita katakan, kau jangan takut, Allah bersama kita. Tapi sahabat Musa tidak takut, menakut-nakuti. Nanti bila kita dia tangkap, nanti dia akan bunuh kita, dia campakkan ke laut merah. Maka bila kita punya kawan, pandang baik-baik. Kira-kira kawan sahabat kita ni sahabat Musa kah atau sahabat Muhammad? Nampak-nampaknya sampai saat ini lebih banyak sahabat Musa daripada sahabat Muhammad. Bila dia sahabat Muhammad, aku takut Ustaz Somad. Bagaimana nanti bila ini terjadi wahai Ustaz Somad?